Untuk menurunkan birahi burung murai batu ini bukan dengan cara membuat burung itu capek. Justru ketika kita memberikan treatment yang di luar dari perawatan harian, ya, maaf agak berisik ini. Treatment di luar rawatan harian itu justru akan membuat dia stres. Ya, kalau stres itu justru akan semakin lama turun. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ring Diego BF. Kali ini saya akan membahas tentang penanganan murai batu yang over birahi. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, sebenarnya menurut saya ada dua jenis murai batu yang over birahi ini. Yaitu yang pertama itu dia over birahi tetapi langsung diketahui oleh perawatnya atau pemiliknya. Nah, yang kedua itu dia mengalami over birahi tetapi yang merawat atau pemiliknya tidak tahu kalau burung itu over birahi, sehingga dia mengalami over birahi yang berkepanjangan, nah 2 bulan 3 bulan. Nah, ini sering saya sebut over birahi yang akut. Ya, nanti saya sebut ini over birahi yang akut. Nah, dengan over birahi, kondisi over birahi yang akut ini tentu saja ada tambahan treatment yang harus dilakukan supaya burung itu cepat seimbang antara birahi dan emosinya. Oke teman-teman, kita bahas ya. Nah ini tips yang pernah saya lakukan untuk burung saya yang over birahi akut. Oke, yang pertama itu pangkas EF ya, jangkriknya kasih dia 50% nya saja. Yang biasanya misalnya pagi 5 sore 5, kasih pagi 3 sore 2. Yang pertama. Yang kedua, kroto. Stop kroto, hentikan dulu untuk pemberian kroto karena kroto ini memicu birahi. Oke, kemudian yang ketiga, untuk mandi teman-teman. Nah, untuk mandi teman-teman yang biasanya mandi itu seminggu 2 kali, entah itu di karamba, entah itu pakai cepu. Nah, itu usahakan mandinya di sore hari ya, sore hari sekitar atau jam 5 lebih lah, menjelang maghrib itu dimandikan. Oke. Untuk durasi mandinya tidak perlu ditambah, misalnya seminggu 2 kali ya udah seminggu 2 kali ya, tapi dirubah pada sore hari itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, ini kalau murai dari teman-teman itu sudah biasa di polier ya, yang sampai ya sudah biasa di polier, memang perawatan hariannya pakai polier atau kandang umbarannya, ini waktunya ditambah ya, waktunya ditambah. Jadi misalnya seminggu 2 kali, misalnya hari Senin dan hari Kamis misalnya, ini setiap harinya 2 jam ya, itu ditambah menjadi setiap harinya 4 jam ya, waktunya tetap hari Senin dan Kamis. Jadi gitu ya teman-teman, bukan waktunya harinya yang ditambah terus setiap hari dimasukkan polier kemudian digebrak supaya dia terbang, itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi saya garis bawahi, untuk menurunkan birahi burung murai batu ini bukan dengan cara membuat burung itu capek. Justru ketika kita memberikan treatment yang di luar dari perawatan harian, ya, maaf agak berisik ini. Treatment di luar rawatan harian itu justru akan membuat dia stres. Ya.
Kalau stres itu justru akan semakin lama turun OB-nya. Oke ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalau untuk burung teman-teman yang tidak biasa dipolier atau rawatan hariannya tidak dipolier, itu juga nggak perlu dipolier. Tidak terus overbidahi dikira polier, justru itu tadi saya sampaikan malah bikin burung teman-teman itu stres, ya kan? Oke, seperti itu. Kemudian yang kelima itu penempatan dan pemilihan kerodong. Ini penting. Jadi saya bilang ideal penempatan. Ketika burung overbirahi ini paling ideal sekali ditempatkan di tempat yang sunyi, tidak mendengar burung lain, bahkan itu masteran. Tapi saya tahu rekan-rekan biasanya kalau di zamannya jarang sih punya satu ekor burung saja, ya kan? Mesti ada beberapa. Ya usahakan aja di tempat atau di rumah teman-teman itu ditempatkan di lokasi yang paling minim mendengar suara burung lain, yang paling minim. Tentu saja pilih di tempat yang sejuk. Kemudian pemilihan kerodong ini gunakan kerodong yang tipis saja, jangan yang tebal. Ya, syukur-syukur kerodong tipis ini enggak yang warna hitam. Warnanya selain hitam lah. Karena kalau hitam itu kecenderungannya di dalam akan selalu gelap, ya, di dalam ini akan selalu gelap terus gitu. Cari kerodong yang warna selain hitam. Oke, itu ya teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi tambahan treatment untuk burung murai batu yang akut overbirahinya. Ya, untuk yang biasa dengan rawatan yang tadi saya sampaikan di teman, insya Allah waktu 2 minggu sudah bisa dicoba digandangkan lagi. Nanti dilihat perkembangannya. Oke, ini tambahan treatment untuk burung yang akut overbirahinya. Ini dengan cara diembunkan pada malam hari. Nah, ini caranya seperti apa teman-teman? Ya, ini yang saya lakukan ya. Itu pengembunan malam hari itu bukan berarti nanti jam 7 malam, jam 10 malam burung dikeluarkan, diembunkan, tidak. Jadi pengembunan malam hari ini yang saya lakukan ini dengan cara sore setelah mandi jam menjelang maghrib, ya kan? Sore setelah mandi menjelang maghrib itu tadi, ya, itu kita embunkan atau kita letakkan di luar lah kalau saya, ya, di luar, jangan di bawah atap, yang jelas di luar. Ya, dia sudah nggak kena panas, artinya panas matahari sudah nggak langsung kena ke burungnya, tapi situasinya masih terang, situasinya masih agak terang. Nah, kasih situ teman-teman, kasih situ burung itu dikasih situ sampai dengan ini, kalau saya ini jam 11 malam, minimal jam 11 malam, karena saya biasa tidur sekitar jam 11 malam. Jadi sebelum saya tidur saya masukkan. Nah, ini saya lakukan tiga hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari berturut-turut. Setelah itu lakukan 2 hari sekali. Nah, oke. Nah, setelah itu dilakukan 2 hari sekali. Jadi ini treatment ini bisa dilakukan ketika burung murai batu rekan-rekan memang dalam kondisi sehat betul. Oke. Terus peletakannya jangan terlalu dekat dengan lampu, ya. Ya, kasih jarak paling nggak dengan lampu 3-4 meter, karena itu akan berbahaya kalau dekat lampu. Biasanya hewan-hewan malam kayak kupu-kupu, nah itu dia arahnya ke lampu. Kalau dia dekat lampu, itu justru dia akan memakan, itu malah justru akan menimbulkan masalah yang lain, ya kan? Itu jangan diletakkan di dekat lampu. Oke, mungkin gitu teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya teman-teman, bagaimana penanganan atau kita settingan burung setelah treatment tadi
kita bawa ke gantangan. Nah, yang harus kita lakukan itu jangan setting terlalu tinggi. Settingannya hanya dikembalikan ke settingan harian sebelum kena treatment. Jadi misalnya dulu sebelum treatment 55, ya udah kasih aja 55. Itu pun hanya H-1 aja. H-1 sebelum kita coba, H-1 kasih 55. Oke, foto tidak perlu dulu. Oke, terus tidak usah mandi dulu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dari mulai H-1 dan hari H tidak mandi. Kemudian nanti kita coba di gantangan, reaksinya nanti seperti apa. Nah, oke, itu teman-teman mungkin dari saya seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang burungnya masih over birahi segera stabil antara emosi dan birahinya, sehingga menjadi burung yang sesuai dengan harapan teman-teman semua. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata saya di depan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.